api kayak listrik korslet kayak gitu. korslet. Terus udah di atas, tiba-tiba lampunya nyala, apinya lebih kenceng. Nyalanya lebih kenceng. Gempa kenceng banget Kang gempanya. Gue baru ngerasain itu, ternyata gempa kenceng kayak gitu tuh kaki sakit. Emang? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Hypisan kita kedatangan pemain sepak bola nasional. Pemain gitar ungu, Enda. Tepuk tangan, teman-teman. Woi, 2.000 orang melihat podcast ini. Dan Hypisan tuh yang sekarang kalau Hypisan. Nah, flashback nih ke belakang, nggak kurang kali kan. Di saat ungu lagi tur kemana-mana, lu itu bener ada cerita sampai anak lu nyebut om ke lu? Bener. Serius nih, Kan bukan dulu, bercanda. Serius. Zara, umur? Ya 3-4 tahun lah. Oke. Nah terus kan ya zaman-zaman kita dulu iya, tur kan nggak pulang, sebulan setengah nggak pulang kan. Pulang cuma bawa baju kotor doang atau nggak berobat. Iya, terus? Pulang-pulang udah gede aja. Manggilnya om. Serius? Iya. Enak aja siapa yang ngajarin kamu manggil om. Kayaknya mertuaku tuh yang ngajarin, itu ommu. Kan mertuaku suka bercanda kan. Akhirnya dia manggil om. Tapi berapa lama ininya? Enggak lama. Habis itu udah dia tahu lah. Lu waktu saat ungu lagi hype-hype-nya banget gitu saat itu ya. Apa yang dirasa? Akhirnya dapetin juga gitu bintangnya lah istilahnya gitu. Yang dirasa yang pasti kalau yang dirasa seneng gitu. Tapi capek ya Bang. Capek pasti. Capek apa nih? Fisik atau rasa? Rasa apanya nih? Rasa apa nih? Tahu nggak sih kalau kayak gua bikin lagu, kan gua bikin lagu nih di salah satu mesin lagunya Ungu lah. Lu kan butuh merenung di studio, diem, bangun tidur. Kan gua ada ritual yang nggak bisa gua langgar kayak bangun pagi. Biasa gua bikin lagu nggak mandi, pakai celana pendek, masuk studio langsung. Nah itu ide gua ngumpul tuh. Tapi kalau gua tur, naik pesawat turun, terus abis itu pindah kota, dari kota ke kota, udah capek. Yang ada ngelihat kiri kru udah marah-marah, berantem dengan orang, jadinya numpuk tau gak, jadi ya something you got, something you lose kan Kang. Mood untuk mencipta juga rada-rada hilang juga ya akhirnya. Bukan hilang, akhirnya ya nggak bisa di-push kayak gitu. Iya nggak bisa, dipaksain jadi jelek lagunya. Iya benar. Jujur, makanya kalau apa yang dirasain, kalau bercerita tentang seneng ya klise lah ya. Ya kalau orang punya, pasti kan punya uang kalau lagi rame-ramenya, lagi hype-hype-nya. Tapi kalau ditanya apa yang gua rasa yang terlihat banget di permukaan, capek Kang. Sekarang tuh alhamdulillah, makanya kalau ditanya part yang paling enak sekarang gitu. Karena ada part istirahat sekarang tuh ya, istirahatnya ada main lagi. Ada part main. Yang penting kuota terisi kan sebulan. Betul, itu yang paling penting sih sebenarnya. Bayar listrik, bayar anak sekolah. Ya listrik anak sekolah sama menuhin yang 100 itu ya. Iya. Cerita yang absurd pada saat Ungu edan-edannya keluar kota dan sebagainya. Boleh yang lucu ya, boleh yang takut, menakutkan. Takut apa tuh? pesawat. Oh ini mau jatuh. Waktu itu kita pernah mengalami 2 kali Turbulence. Bukan turbulence, 2 kali kejadian dengan penerbangan yang berbeda. Yang jadi kejadiannya sama tapi berbeda. Apa? Jadi satu kita pernah waktu itu kita mau terbang ke Palu dari Jakarta. Terbang itu jam 7 malam kalau nggak salah, jam 8 lah itu penerbangan terakhir ke Palu langsung. Oh langsung Palu, nggak Manado tuh? Enggak. Iya. Terus habis itu gue duduk paling belakang waktu itu Kang. Oke. Di pesawat itu gue duduk paling belakang, yang belakang gue ada toilet lah. Iya. Nah gue duduk di samping engineer gue. Terus dari pertama kali gue naik ke pesawat gue udah nggak enak banget perasaannya. Gue cium-cium kok bau angus pesawat ini. Tapi gue ngeliat kan, dekat oven, mungkin manasin makanan atau apa. Jadi gue berbaik sangka aja. Awalnya gue nggak tukang takut terbang Kang. Berani-berani aja, mau badai, petir, bodo amat, gue mah tidur aja. Semenjak peristiwa itu gue jadi takut banget. Tiba-tiba nih terbang Kang. Terbang kan, mati semua nih lampu. Gue lihat ke atas gini nih. Ih, asap.
bukan asap Kang, api, percikan api. Demi Allah Kang. Demi Allah, terus engineer gua teriak kenceng banget Kang. Api. Satu pesawat panik Kang. Sementara pesawat lagi take off-nya lagi krusial. Lagi take off. Lagi krusialnya Kang, lagi lampu lagi itu kan mati semua. yang bahaya tuh itu katanya. Panik semua satu pesawat. Pada teriak, ada yang baca doa, ada yang semuanya. Ini api Kang di atas. Api kayak listrik korslet gitu. Kayak korslet. Terus udah di atas, tiba-tiba lampunya nyala, apinya lebih kenceng. Nyalanya lebih kenceng. Aduh, itu pramugari udah mondar-mandir. Tiba-tiba pilotnya keluar. Udah kita garanti Pak, ngebujuk engineer gue kan. Kita garanti Pak, Bapak sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oh, diterusin Kan. Lalu jauh men. Akhirnya kita mendarat di Makassar. Oh, nggak diterusin berarti. Nggak diterusin, mendarat di Makassar. Dia buka Kang. Itunya terus Iya, dia lakban di atas kita liatin aja. Sementara terbang Kang, aduh itu. Oh, lagi dia terbang? Lagi terbang. Dilakbanin tuh? Iya, Allahu Akbar, gue bilang hancur banget ini penerbangan ini nih. Zaman itulah ya. Aduh itu, terus satu kali lagi navigasinya. Ini mati? Radarnya rusak. Wah, terus kita muter-muter di Jakarta, ada kali 2 jam. 2 jam? Sampai habis bensinnya. Baru kita mendarat darurat di Soekarno-Hatta. Dia udah turun rendah banget Kang, jadi kita udah ngelihat pantai. Dia udah cari titik pantai mungkin ya. Kita mendarat gini, itu Blangwir, pemadam kebakaran udah di sebelah. Tuanku, ampun. Dan lu tau nggak part lucu dari cerita ini? Maki nggak tahu, Makinya tidur. Pas bangun-bangun kita udah di Medan ya. Medan apanya ini, pesawat hampir celaka. Sama lu ya Kong ya? Ada Mangkong tuh. Mangkong tuh. Mangkong tuh. Tuh semenjak itu gue takut banget, jadi takut terbang. Oke. Lu cerita yang gini absurd ya, gue juga terbang mulu. Aduh, Aiba. Itu gempa bumi juga. Oh, pas di satu kota. Di mana? Di Kolaka waktu itu. Kolaka ya? Lu Kolaka, gue pernah Manado, gue pernah. Pas gempa Manado yang gede itu. Waduh, Onci lagi di toilet. Gempa kenceng banget Kang gempanya. Gue baru ngerasain itu, ternyata gempa kenceng kayak gitu tuh kaki sakit. Emang? Gitu. Gua kabur, kan gue sekamar sama Onci dong, gue lagi bercanda. Iya, ada Gatot di kamar gue lagi bercanda-bercandaan di tempat tidur sama Gatot, lagi toilet. Onci lagi boker. Keluar Kang. Si Onci? Enggak keluar, udah pasrah aja mau keluar bagaimana. Di toilet? Di toilet. Tuh ya, pengalaman tur tuh ada aja. Bener. Ada aja. Ketemu mistis lah. Segala macam. Parah. Ketika, apa yang terjadi di Madiun ketika waktu Pasha naik jabat? Berantemnya seberantem apa? Karena Gigi juga kan berantemnya sempat hebat. Oh, berantem parah Kang. Berantemnya tuh berantem mulut kan? Hampir pukul-pukulan. Pasha ngamuk. Karena kejadiannya tuh apa? Gua lupa deh waktu itu, mungkin dia juga lagi capek kali ya waktu itu. Tapi kan ada hubungannya dengan Pasha mau ngejabat itu kan? Ada hubungannya. Jadi Ungu main di Madiun. Iya. Ungu main di Madiun, Pasha-nya lagi capek banget di tengah kampanye kan. Dia tetap masih mengupayakan main. Dari Palu jadi dia terbang Jakarta dulu, terus dari Jakarta dia terbang ke mana tuh, baru kita naik mobil ke Madiun. Terus tiba-tiba dia lagi capek banget, emang kelihatan banget mukanya lagi capek. Terus tiba-tiba, ya jujur aja nggak ada yang rela mau kehilangan vokalis. Vokalis itu kan muka kita kan. Ya, frontman lah ya. Frontman kita. Nggak ada yang rela. Gue juga kalau ditanya ikhlas atau nggak ikhlas kan. Nggak ikhlas banget. Gila, gue udah berapa belas tahun sama dia. Cuman gue kembali lagi berpikir Kang, masa iya tuh gue egois mulu, gue mau pakai dia buat ngebulin dapur gue doang. Sementara dia kan punya cita-cita lain Kang. Iya. Dia kan bukan robot gue. Waktu itu gue udah berpikir kayak gitu. Nah, nggak semua personil kan berpikir seperti itu. Sama. Ya mungkin ada Onci waktu itu juga. Tadinya awalnya dia bermasalah dengan Onci. Dia berantem sama Onci. Di panggung Kang, lagi nyanyi. Lagi nyanyi. Oh, bukan di backstage? Iya, kan ada tiba-tiba kan ada lagu yang kita penyanyi bertiga.
Oncinya mungkin bukan ogah-ogahan, tapi Ya, mungkin ya. dia nggak dengar. Ya. Ditambah dia juga udah capek. Emang waktu yang salah lah waktu itu. Tidak kita wrong time, wrong place aja udah lah. Iya, itu pokoknya. Terus tiba-tiba dia marah-marah dari Di depan. panggung? Iya di panggung, udah mau turun tapi lagu terakhir. Oke. Lo kalau nggak mau nyanyi, jangan nyanyi. Gitu. Ke Onci atau Pasya nih? Pas ya ngomong ke ke Onci, Onci ya. gitu. Gue aduh gawat ini. Terus gue langsung nyusulin A kan. Gue nyusulin A. Tiba-tiba gue inget banget tuh di lift. Gue bilang A, udahlah nggak usah marah-marah. Lu juga ngapain lu bela-belain dia gitu-gitu. Lagi capek kali Iya, ya. gue juga dimarahin sama dia. Gue bilang, gue nggak belain dia, A. Masa iya tuh gue belain, kan lu berdua. Dia marah, tambah marah sama gue. Lu mau ngelawan gue gini-gini. Ya udah gue diem aja. Gue ayo berantem kalau lu mau ngelawan gue. Dia lempar gue pakai aqua, pakai Serius lu? Dia lempar gue pakai aqua. Gue nginer aja. Ya tapi gue diem, gue nggak kemana-mana. Gue di kamar dia aja. Gue nggak kemana-mana. Waduh, udah kacau walau deh. Tapi udah cuma hari itu doang. Hari itu doang. Hari itu, jam itu. Besok kita ketemu di panggung yang berbeda. Biasa aja. Udah biasa aja, udah maaf-maafan lagi. Iya. Ya, Ya band mah dah biasa kayak gitu, gue juga. Iya, pernyataannya kan kita mau berantem seperti apa, ujung-ujungnya jangan bubar. Kalau nggak berantem juga, kalau bubar ya sama juga bohong. Mendingan berantem tuh nggak bubar Iya. ya. Ya benar. Titik terendah. Ini pas zaman ungu. Kapan? Kalau zaman ungu sih, gue enjoy aja ya karena udah ada saudara. Ya. Tapi gak ada sama sekali yang paling bukan terendah apa namanya yang Ya udahlah kita bubar aja gitu. Udah bosan. Ada nggak? Ada lah pasti kan biasanya di dalam sebuah grup band tuh ada lah titik itu tuh. Kayaknya Awal-awal lebih ke pribadi kalau titik terendah itu ya. Kalau untuk bersama-sama dari dulu percaya nggak, kita berlima nih selalu ketawa kalau ketemu. Berempat dulu belum ada Onci, ketawa. Tambah ada Onci lebih ketawa aja. Kayak ada masalah apa, aduh ketawa aja lah. Udah mau ngapain, berantem kita udah dari zaman dulu masalahnya. Dari zaman sekarang, lu punya record company yang udah kayak saudara lu udah bisa ngapa-ngapain di record company, lu mau minta ini dikasih, minta itu dikasih. Lu manggung, lu udah di atas rata-rata. Terus apalagi yang lu mau keluhin, lu ngeluh begini begitu, ya udahlah, udah keterlaluan. Ya makanya kita berlima ketawa aja sekarang. Berarti kalau gitu titik terendah pribadi, secara pribadi. Gue dulu melalui masa hidup gue yang sulit banget, Kang. Berantem, gue diadu, mata gue robek. Zaman remaja berarti ya, zaman remaja. Zaman gue di Jakarta. Ya. Oh, udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Gue harus nggak makan seharian full. Bukan itu titik terendah gue, itu biasa, itu proses. Titik terendah gue adalah di saat gue mengkramasi bapakku terakhir kali. Di saat gue memandikan jasadnya, gue cuci badannya. Gue tidak pernah memegang kepalanya loh seumur hidup. Jangankan memegang kepala, Kang. Ngelihat matanya aja kalau ngobrol gue takut. Gue nggak pernah ngerokok, Kang, di depan bapak gue. Sampai sekarang. Sampai terakhir sebelum takut kalau ngerokok gue umpetin kalau ada dia. Padahal sebenarnya kalau udah dewasa mah nggak apa-apa juga. Cuek aja kalau udah penghasilan terserah lu. Bokap lu juga kan nggak apa-apa juga. Tapi tetap aja gue masih takut gitu ngerokok depan dia. Terus tiba-tiba meninggal, gue mandiin. Gue yang minta, gue mau mandiin dong. Gue mandiin, paling ada Pak Imam aja yang jaga syariatnya kan, takut gue salah gitu. Tapi kan semua gue cuci semuanya, kemaluannya, apa semuanya. Terus gue pegang kepalanya, pakai gue sampoin. Sensasinya luar biasa, Kang. Lu kayak pengen nyari hal untuk lu salahin. Iya. Iya kan? Kayak lu kenapa sih harus ada kematian? Kenapa nggak abadi semua kita gitu sampai gitu, Kang, megang kepalanya ngelihat. Gila ya, nggak nyadar gitu. Gila ya, ini terakhir kali loh. Terakhir kali. Terus abis mandi gua kafanin, abis gua kafanin gua naik di mobil. Terus lu tau nggak? Iya, terus di mobil itu gua diem aja, gua nggak nangis, Kang. Sama sekali nggak nangis, gua diem aja. Terus nyokap gua bilang, kita berdua, kan gua sama nyokap nih di mobil, di ambulans. Kita berdua nih terakhir kali ya mau jalan sama dia. Damn, gue lihat gini, iya ya. Gue baru nyadar. Itu gue bilang itu titik terendah gue. Rendah banget hidup gue. Rendah banget, nggak ada guna harta gue, nggak ada guna mobil gue. Mau istri cantik, anak pinter, nggak ada guna semuanya. Gue cuma ngelihat kesedihan aja di depan mata gue. Mau sedih, sampai lu pernah nggak, Kang? Mau nangis, mau keluar air mata, tapi lu udah nggak mampu, lu pacarannya pas bagaimana? Nyokap gue meninggal. Karena gue terlalu sayang sama nyokap gue.
Nggak, nangisnya tuh gua setahun kemudian. Sama. Tidur, tiba-tiba mimpi. Mimpi. Sama banget. Wah, gua langsung buar. Sama banget. Gua nggak pernah nangis, Kang. Lu tahu nggak? Nggak nangis gua. Masukin ke liang lahatnya. Enggak, sama sekali enggak. Iya, makanya orang diem aja gua. Diem aja gitu. Pas gua kan adik-adik gua udah mimpi, nyokap gua udah mimpi cerita. Gua bilang, gua datang ke kuburan. Pap, kok nggak pernah datang sih di mimpi gua? Nggak kangen ya sama gua? Apa gua terlalu bandel buat lu sampai lu nggak kangen sama gua? Tiba-tiba, Kang, gua pulang ke Manado, Kang. Habis antar nyokap gua waktu itu dia kemana gitu, haji. Terus pulang, gua antar dia ke Manado. Seumur hidup gua nggak pernah jadi imam buat nyokap gua. Tapi hari itu gua bangun subuh kan, gua mau sholat. Tiba-tiba nyokap gua juga bangun. Ya. Gua bilang, imam. Iya, gua imamin sih. Habis imam, gue tidur lagi. Nah, gue tidur di kamar bokap pas di Manado. Terus gue tiduran gini, terus gue buka mata. Tapi gue mimpi. Iya. Gue buka mata, katanya di tempat yang sama. Di depan gue itu ada kursi dia duduk kan. Biasa dia suka duduk pakai sarung. Gue lihat ada dia gitu ngeliatin gue sambil ketawa-ketawa. Itu gue bangun, gue jeritan kayak anak kecil. Jeritan Kang habis-habis. Gue bilang, aduh, gue baru sadar. Baru tahu caranya ngeluarin air mata kan. Lu ngerti kan perasaan gue, lu pernah ngalamin itu. Gila, gue cuman ketemu sesaat aja. Sama kayak kemarin gue nangis lagi pas ulang tahun gue. Pas ulang tahun. Mimpi lagi? Gue mimpi dia. Dia datang sama kakek gue, terus dia bilang gini, ih, lu ulang tahun lu ya? Iya, Pap. Nih, gue kasih selamat. Cuman gue jongkok kan di depan dia, gue nggak berdiri. Iya. Dia kasih selamat. Ya udah, baik-baik ya. Itu segitu doang mimpinya kan. Nangis lagi. Nangis gue bangun, gue bilang ya Allah Tuhan, cuma sesaat aja seperti ini. Iya kan, itu titik terendah Kang, titik terendah, rendah banget, hina, hilang pangkat-pangkat kita Kang. Iya, kan? pasti itu. Mau seorang gitaris terkenal segala macam, alah. Iya kan? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa. Kayak gak ada apa-apa gitu. Ya mungkin kita berdua yang sama penonton yang nonton ini mungkin yang udah pernah merasakan akan tahu bagaimana rasa sedihnya kita. Yang belum mungkin masih bertanya-tanya gitu. Masa sih gitu. Dan gue lama banget sembuhnya Kang. Trauma banget Kang. Trauma banget. Lu tau gak mertua gue sampai bilang kayak gini sama gue. Ndak, lu kalau lu gak mau berjuang sendiri untuk keluar dari perasaan lu ini, kesedihan lu ini, lu akan begini terus. Gua nih lebih tua dari lu berapa puluh tahun. Sampai sekarang gua nggak pernah lupa di saat nyokap gua meninggal. Selamanya itu ada. Jadi lu terserah. Oh iya. Berdamailah. Iya. Kalau nggak mau lepas sampai setua apa-apa juga. Ya udahlah. Gimana lagi? Dari hasil cupang gue bisa ngasih kerjaan buat orang anak-anak yang kerja di base camp, buat nge-packing. Iya. Ya gue bagi-bagi lah keuntungannya. Sampai berapa? Gede Kang, gue sekali live bisa 20 jutaan. Atau lu pengen punya menantu yang benar-benar memang jauh gitu dari dunia lu. Gue takutnya kalau dia udah sibuk sama urusan musiknya, ya udah pasti dia mau main musik sampai tua nih. Udah pasti, insya Allah umur panjang. Terus dia dapat suami juga musisi. Terus cucu-cucu gue yang mau ngerawat siapa?